Saudara-saudari terkasih, sudah semenjak awal beberapa umat anggota gereja ada yang tinggal di negeri-negeri lain di luar Yerusalem. Mereka melarikan diri karena tekanan. Tapi tidak lama setelah penganiayaan mereda, sebagian dari mereka diutus ke tempat lain lagi. Dan pengutusan itu berkaitan dengan penugasan Roh Kudus. Kita dengar tadi dalam bacaan pertama, Roh Kudus berkata, "Peruntukkanlah Barnabas dan Saulus untukku, untuk tugas yang kusediakan bagi mereka." Umat mendukung itu dengan berdoa dan berpuasa. Memang Allah menghendaki gereja itu adalah misi, utusan kemanapun dan kapanpun Tuhan menghendaki. Saudara-saudari, sudah 5 bulan virus corona melanda dunia kita. Kurang lebih 2 bulan di Indonesia. Banyak kesusahan, banyak menjadi korban. Dan banyak pihak telah mencoba mengatasi, meringankan beban para penderita. Dan malahan sudah mulai sebagian mengantisipasi ke depan. Contoh, pemerhati pendidikan sudah mulai menulis berbicara tentang pendidikan revolusioner setelah virus corona ini. Para pemerhati lingkungan hidup telah menyuarakan kepada pelaku-pelaku bisnis agar mengindahkan, mempertimbangkan kelestarian alam ketika mereka nanti memulai lagi bisnis mereka setelah virus corona. Gereja adalah misi, perutusan. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah kerajaan Allah. Paulus berkata kepada Timotius, wartakanlah firman, sediakanlah dirimu, baik atau tidak baik waktunya. Santo Paulus menolong kita untuk mengerti sebagian dari arti kerajaan Allah. Dalam surat kepada umat di Roma dia berkata, kerajaan Allah itu bukan hanya perkara makanan dan minuman, melainkan kebenaran yang berarti keadilan, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Gereja diutus untuk mewartakan nilai-nilai kerajaan Allah tersebut. Pada masa corona ini, sebagian dari sedi tugasnya telah dilakukan. Gereja telah mengambil kebijakan pada bidang liturgi, telah bergerak dalam bidang diakonia. Roh Kudus masih menuntut, mendesak agar perutusan itu dilanjutkan melalui sendi-sendi lainnya, seperti dirinya sebagai institusi lembaga, sebagai sakramen, sebagai koinonia persekutuan, dan di bidang kerugma pengajarannya. Bukan hanya berkaitan dengan perutusan Barnabas dan Saulus, para murid mendengarkan Roh Kudus. Para murid, seperti misalnya Paulus bersama dengan teman-temannya ingin pergi ke tempat dan kota yang lain, tapi dikatakan dicegah oleh Roh Kudus dan diarahkan ke tempat lain. Para murid itu memang bertugas untuk mendengarkan dengan tajam suara Allah, agar mereka tahu membedakan suara yang berasal dari diri mereka sendiri dari suara yang berisi kehendak Allah yang akan mereka patuhi. Seperti Yesus sendiri berkata, Dia datang sebagai utusan yang melaksanakan kehendak Bapanya. Maka marilah kita berdoa bagi pemimpin gereja kita dengan rendah hati kepada Tuhan, agar para pemimpin gereja kita sungguh-sungguh mendengarkan Roh Kudus dan bijaksana, memimpin gereja sebagai utusan, bahkan melalui keberanian untuk mengambil perubahan-perubahan yang barangkali menyakitkan, yang barangkali sangat menantang dan menuntut banyak bayaran. Marilah juga bagi kita sendiri sebagai warga gereja yang turut diutus,
mendengarkan Roh Kudus yang ada dalam batin kita. Secara konkret, yang mungkin sederhana, ialah pada bidang apa yang kita dengar tadi dalam Injil. Mendengarkan Kristus sebagai cahaya dan melakukan kehendaknya, perkataannya agar kita selamat. Dan kita mohon berkat bantuan dari Tuhan agar kita mampu menyalurkan energi yang ada pada kita yang sedikit dan terbatas, bukan untuk menghakimi siapa atau pihak manapun, melainkan ambil bagian pada perutusan Yesus. Dalam perkataannya kita tahu, aku datang ke dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan.